semuanya, saya Kak Rose. Hari ini kembali menemani Anda di acara Ruby No Secret. Dan spesial hari ini juga adalah hari ulang tahun Trans TV, Transmedia 24 Hours. Ya, dan seperti biasanya saya Kak Rose hadir menemani Anda bersama beberapa bintang tamu yang hadir akan berbagi ceritanya. Dan sebelumnya kita kebanyakan untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang banyak menuai perhatian publik, mencengangkan, mengagetkan, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ditemani oleh Daniel juga di pojok sana. Hari ini penampilannya beda loh ya kan? Oh ya, ya ini hari spesial ya, menggambarkan perjalanan kita semua, termasuk juga pemirsa bersama Transmedia di sepanjang 24 tahun ini. Ada berita apa di hari ini yang mencengangkan adalah berita bahwa Ibu Atalia, ya Ibu Atalia atau Ibu Cinta ini dikabarkan menggugat cerai Ridwan Kamil, dan bahkan sidangnya itu segera digelar lusa itu berarti hari Rabu ya. Hari Rabu. Nih, informasinya diperoleh Detik Jabar. Sidang perdana pada tanggal 17 Desember besok ya. Ini dari Panitera Pengadilan Agama Bandung, Pak Dede Supriyadi sudah mengkonfirmasi ya bahwa informasinya memang demikian. Ini cukup mengagetkan gitu, karena di bulan Juni kalau kita lihat di sosial medianya Ibu Atalia masih posting foto bareng Pak RK gitu ya. Tulisannya adalah touring hayu, ini bulan Juni. Kalau kita flashback lagi, memang di tahun ini banyak sekali kejadian atau pemberitaan yang melibatkan Pak RK. Di bulan Maret muncul ada pengakuan dari Lisa Mariana bahwa dia memiliki hubungan gitu, yaitu di bulan Maret, sampai akhirnya juga ada di bulan kemudian melakukan tes DNA dan ternyata tidak terbukti, ya kan? Tidak terbukti. Dan di bulan Oktober bahkan Lisa Mariana itu diperiksa dan statusnya sebagai tersangka dalam kasus yang diajukan oleh Pak RK dengan pasal pencemaran nama baik. Beberapa waktu lalu kita juga sempat mewawancarai Ibu Cinta di tahun berapa ya waktu itu ya, 2023 atau 2024. Ini statement yang menarik dari Ibu Cinta. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Saya bilang, Kang Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua, misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu, berarti sudah tidak bersama saya lagi. Hatinya silahkan memilih orang lain, misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Yang pertama komentarnya bunyinya adalah, cuma gara-gara nggak bisa mengendalikan diri semuanya hancur, karir hancur, rumah tangga hancur, banyak yang tersakiti. Jadi pernikahan ini sudah berjalan berapa? 28 tahun ya? 28 tahun. Menikah dari tahun 1996. Perempuan mana yang nggak sakit hati, kecewa, marah, suaminya yang diperhatikan, dihormati, dan dikasih kepercayaan buat sakit hati? Nggak apa-apa Bu, itu hatimu Bu yang merasakan sebagai ibu dari anak-anak. Love you Ibu cantik, sehat selalu, sabar ya Allah di atas kita. Yang berikut komentarnya, Bu Cinta sebaiknya ke bencana Sumatera, salurkan cintanya di sana Bu, gitu. Hashtagnya Save Our Sumatera. Yang berikut, terkait pasangan, itulah mengapa di medsos lebih baik terlihat biasa-biasa aja bersama pasangan, itu ya. Tapi sesungguhnya kan kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalamnya, jadi kita hanya ya turut mendoakan yang terbaik aja buat Bu Cinta dan Pak RK. Nah sambil kita nanti tunggu, kita ikuti seperti apa sih jalannya persidangan yang akan digelar hari Rabu besok. Langsung saja kita menuju, ngomong-ngomong soal pernikahan, ini kemarin adalah pasangan pengantin yang viral juga pernikahannya bulan Desember ini ya. Akad nikahnya dengan latar belakang air terjun, ya kan. Kemudian dilanjutkan dengan pasangan ini, kemudian dia turun ya, apa sih namanya? Canyoning. Turun, dari atas gitu turun ke bawah di sela-sela air terjun. Apakah ini terinspirasi dari istilah air terjun pengantin gitu ya? Kita lihat dulu profil Wiki dan Ajeng berikut ini. Kita bersama dengan pasangan pengantin, ada Wiki dan Ajeng. Selamat ya untuk pernikahannya. Ini masih agak ada aroma air terjun ya. Ini ada artikelnya, pernikahan viral, pengantin nekat memanjat air terjun pakai baju adat. Kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Ini banyak yang tanya juga. Ini kan dadakan ya idenya ini.
setelah Enggak sih. lihat? Oh enggak dadakan. Enggak. Jadi kapan idenya ini? Bukan waktu ketemu villa terus ada air terjun, nah idenya itu atau Enggak sih. Sebenarnya udah lama. Iya, kita udah merencanakan. Bahkan sebelum pernikahan pun pengen ke situ. Pengen ke situ. Emang pengen gitu kayak Pengen canyoning. Kita Canyoning. senang. Tapi Kita memang senang. belum sempet sampai sekarang. Oh kalian emang tadinya pengen canyoning Iya. atau pengen canyoning pas nikah? Enggak, kita pengen ngelakuin hal ekstrim aja. Senang-senang Kita senang sama-sama. tantangan dua-duanya. Oh, tapi untuk konsep pernikahan sendiri Akhirnya kita bertemu sama salah satu pengelola villa yang akhirnya sama dengan pengelola curugnya. Ya, satu yang Satu punya manajemen, gitu. terus mereka juga punya area canyoning. Sekalian aja. Tadinya sih kita ditawarin buat prewed di curug aja gitu. Terus tiba-tiba nyeletuk, gimana kalau akadnya aja deh di Nanggung curug aja gitu kan langsung gitu. nanggung. Udah aja langsung akadnya di curug deh gitu. Ini kan yang menjadi masalah kan kadang-kadang pernikahan itu bukan tentang kalian berdua aja ya, tapi berkaitan sama keluarga gitu. Itu kalau mau ke keluarga dan keluarga akhirnya setuju, gitu. Keluarga sih nggak ada yang ngomong apa-apa Nggak ada sih. yang ngomong apa-apa. Karena kita benar-benar nge-arrange itu berdua. Terus kayak kita yang ngatur semuanya, keluarga cuma pas udah dibilangin, oh gitu, oke gitu. Jadi nggak ada yang nentang atau apa, nggak sih. So far so good lah intinya. Iya. Kita ngasih tahu konsep Lancar-lancar apapun karena memang dari awal kita arrange dengan segala resiko apa, ini aman, tenang. Sampai kita daftar KUA pun ke penghulu kita udah bilang sebelumnya gitu. Kalau Pak nanti kita akan akad di air. Iya. Penghulunya nggak apa-apa. Enggak, kita akan akad di dalam air ya Pak gitu. Oke. Kita mau sediain Bapak sepatu boot nggak atau mau basah-basahan nggak? Kalau yang lain gimana? Pengantin gimana? Gitu bilang gitu. Kita sih buka alas kaki nyeker gitu ya. Terus wali gimana? Nyeker juga ya. Udah saya juga nyeker gitu. Jadi memang penghulu pun udah tahu. Oh ya ampun. Dari sebelumnya. Ya lucu banget kan, ini kan emang ada filosofinya kan kalian ya. Iya. Karena perjalanan hidup penuh dengan kerikil gitu. Untuk kalian berdua kan emang itu konsep kalian ya. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Jadi wali, saksi apa segala macam nggak masalah ikutan Nggak nyeker. masalah, nggak masalah. Happy malah kita semuanya happy. Penghulu juga nggak masalah. Nggak masalah, penghulu cuman ya ampun ini baru loh aku seumur hidup katanya. Nikahin orang Nikahin ini orang. pertama kali katanya gitu. Berasa kayak lagi petualangan juga ya. Iya. Basah dong. Enggak. Masa yang Enggak. bawahnya Masa aja. bawahnya aja? Terus dari air terjun ke meja akad tuh itu tuh lumayan jauh. Jadi nggak lumayan se-ekstrim yang dibayangin orang-orang gitu curugnya tuh. Kan visual kamera memang terkadang Iya. lebih dekat. Sebenarnya kita 10 meter. Oh jauh. Iya, jauh. Nah ini kan, ya ini kan udah bulan-bulan ber ya. Ber-ber, Gitu. iya, Ada iya. kekhawatiran turun hujan gitu nggak sih? Jujur kita dari kemarin-kemarin tuh nggak ada sih negatif atau gimana gitu. Justru takutnya takut hujan sama airnya coklat itu doang. Kalau orang-orang ternyata takut banjir, Air takut bandang, banjir bandang gimana segala tuh macam. sebenarnya di kita tuh nggak ada sama Nggak ada sekali kepikiran pikiran gitu. negatif yang Manifesting kayak kita gitu. intinya Iya. pernikahan kita lancar. Amin, gitu. Mudah-mudahan nggak ada hujan, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Dan happy. Nah ini kita lihat kan mereka apa sih kayaknya Canyoning. nggak, orang mah canyoning ya. Itu kan pakai baju biasa. Betul. Kalau kalian kan pakai baju adat ini ya komplit. Ini baju sewa atau bikin sendiri? Sewa Sewa, dong. tapi kita juga udah bilang ke Yang punya baju. dan ya bride asistennya juga ada bareng kita oke. pas canyoning itu gitu. Terus nggak masalah? Nggak Ya. masalah. Nah, terus begitu lihat mereka tetap nggak ada masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Dan kita Udahnya baru rusak sih. rusak Tapi nggak udah ada ganti. bolong sedikit, tapi kita ganti rugi jadi udah clear Oh, iya. semuanya. Kalian punya baju gini, ya nggak masalah kalau rusak kan tinggal ganti aja gitu kan ya. At least mereka juga dapat exposure Oh kan iya sebenarnya. benar karena viral ya. Betul. Nggak, tapi susah nggak kamu ini pakai latihan dulu nggak rehearsal nggak? Enggak. Itu kan Serius? memang beda di air terjun yang kita akad sama air terjun canyoning beda. tuh beda. Itu Kita yang curug akad tuh Curug Dayang Sumbi, Sumbi, yang ini tuh Canyoning, Curug Sangkuriang. Sangkuriang. Beda. Memang satu area tapi beda Oh curugnya. Dayang Sumbi dan Sangkuriang gitu. Iya. Jauhan atau dekat? Deket, di area yang sama tapi beda curugnya gitu. Oke, jadi memang khusus curug Khusus untuk canyoning memang ada wahana itu di curugnya gitu. Dan kalian baru pertama kali ini canyoning. Iya. Betul. Iya. Jadi kita senang para layang, kita senang Senang area-area segala macam. ekstrim gitu. Terus sebelum pernikahan ini karena memang canyoning ini bukannya Sabtu Minggu, kita milih nikah hari Minggu karena biar ini buka. Oh. Orang mah cari tanggal bagus buat apa ini ya? Ini nunggu Biar buka. canyoning Biar buka, biar Oke. sekalian. Ini kan kalian berdua pakai kain ya? Yes. Kan gitu kan mesti ya begitu kan agak susah. Terus jadi gimana tuh? Kita berkonsultasi cincin ya. dengan profesional, Iya. dengan semua orang-orang. Ini bisa nggak pakai baju ini? Kita udah konsultasi dulu. Oke, bisa. Bisa. Ya udah coba. Setelah coba, terus mungkin ada behind the scene-nya juga. Emang sebelumnya kita agak ribet. Agak Tapi ribet. at least pada saat berlangsung Aman. berjalan Semuanya lancar dan kita pun benar-benar diawasi kak. Oh. Iya. Diawasi dari atas sampai bawah tuh benar-benar kita diawasi. Karena kita kan nggak pakai
helm Iya. atau pakaian yang sesungguhnya gitu ya. Betul. Tapi karena memang tetap mungkin safety sih, tetap iya. safety. Oh oke, iya mereka nggak pakai helm, pakainya ini ya konde. Iya. Terus itu juga tadinya kita memang mau foto buat dokumentasi pribadi Pribadi. aja gitu. Emang pengen ya foto di sini, kapan lagi foto di sini pakai stiker gitu. Iya, Kapan lucu lagi ya udah banget. yuk sekalian gitu. Emang buat dokumentasi pribadi. Terus waktu di bawah itu tim dari Canyoneering-nya bikin TikTok dong sekalian. Gimana ya kita diarahin, kita Diarahin ngikut-ngikut aja gitu. Deg-degan nggak sih? Malah seneng aja gitu Memang ya. seneng. Justru kita pengennya tuh turun ke bawah yang backflip gitu. Iya, Tapi kan tidak dianjurkan. Ya, jadi kita minta buat Iya. backlift. Backlift Harusnya tuh kan gimana? ada yang backlift. Kalau misalnya Canyoneering tuh ada yang backlift gitu. Kaki di atas, kepala di bawah. Iya. Nah, Cuman kan tapi itu tidak ini disarankan nggak bisa. dengan baju kita. Ya kita kan juga ngikutin dong harusnya gitu. Ya udah oke. Bolehnya sampai mana? Sampai foto di atas aja Sampai Kak. foto di atas Siap. nggak boleh turun ya. Oh, oke. Itu karena kalian pakai baju dan nggak pakai Betul, helm. betul. Terus udah cuma sekali doang ini atau kalian nyoba lagi backliftnya setelah pakai ganti Enggak. baju? Mungkin Nah, nanti ini mungkin kita- kita akan coba. Iya, mungkin next time. Abis Next ini time. langsung kita flying fox. Flying Fox. Pakai baju beginian juga? Iya. Ada di area situ juga. Ampun, di lucu area banget showroom-nya. sih. Udah lega nih tercapai cita-citanya. Udah. Alhamdulillah tapi lancar ya. Alhamdulillah. Terus kan kalau udah ada anak-anak nih, komentar apa itu mereka lihat bapak ibunya? Happy banget. Bahkan mereka pengen ikut. Pengen Oh iya, ikut. terus Tapi kan nggak pengen dong, mungkin. kan nggak boleh. Nggak mungkin kita gendong. Oh iya. Oh maunya barengan tadinya Iya, gitu. Oh ya ampun seru banget. Basah-basahan juga itu mereka mau sendiri ya foto Iya, mau di sendiri. Curug. Mau basah-basahan nggak mau buka sepatu. Aduh, lucu banget ya. Ini ada antusias akun-akun dagelan juga yang komen dan ada komentar netizennya ini ya kan viral. Tak biasa derasnya air terjun jadi saksi akad nikah pasangan di Subang. Viral di luar nalar katanya. Pengantin ini gelar akad di Curug langsung terjun Canyoneering gitu. Terus ada apa sih itu? Oh, the real air terjun pengantin. Aku sampai browsing apa sih artinya air terjun pengantin? Ternyata ngeri ya, Kak. itu kan film horor, tapi ternyata ada makna juga di situ. Sebenarnya makna baik ya, doa supaya langgeng, cepat dapat keturunan gitu. Apakah ini juga terinspirasi gitu atau enggak? Nggak Kita malah kepikiran nggak sama tahu sekali. sebelumnya kalau ada air terjun pengantin, kita taunya setelah viral terus orang-orang mention air terjun pengantin apa sih air Baru kita terjun searching. pengantin baru kita Ah, searching. film horor. Iya, ternyata kok film horor ya. Kamera blast sih lagi kan? Kalau gitu foto juga ya. Enggak dong. Enggak. Terus aduh, terus ini kan kalian nikahnya dengan out of the box gini ya. Bulan madunya kemana? Ngelakuin apa? Anda, lupa waduh. Kita kebetulan memang beres pernikahan langsung sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing kan. Belum sempat. Nah ini bulan madu kita Kak. Oh ya, kesini ya. Iya, Out of betul. the box juga ya. Yang pertama kali juga. Iya ya benar. Nah ini ada rencana nggak? Oh jadi ini ya kan kamu katanya ngurus sendiri nggak pakai WO? Betul. Nggak pakai WO. Kenapa nggak pakai WO? Takut dibawa kabur uangnya sama WO nggak ya? Nggak kenal juga. Nggak kenal juga. Kenapa? Apa emang udah biasa menyelenggarakan event makanya ini sendiri? Iya, kebetulan memang saya pribadi event planner, jadi kayak memang sudah terbayang pada saat kita pertama kali ke Curug untuk survei berdua, gitu kita ngerasakan undangan, aja gitu. syahdu, bahasa dia syahdu, kita ngerasa diundang di sini ya gitu. ya. Oh, oke. Jadi kayak, oke, kita di sini, akadnya di situ, Dia sih Di air tiba-tiba itu. tadinya akadnya mau di atas di tanah tapi kayaknya akadnya di situ keren deh. iya Belum gitu. ya. Dan itu jauh kayak 10 meter gitu. Iya. Kayak akadnya di situ segala macam. Terus ya udah dari mulai konsep dekorasi sampai apa kita cuma sewa vendor secara apa namanya instruksi. Aku pengen gini gitu. Nggak pusing, kan ngurus sendiri. Pada saat nikah gitu, ini udah datang belum vendor gitu. Kayaknya mau pernikahan pakai yang WO pun pusing ya. Apa bedanya juga gitu. Jadi kayak ya udah sama-sama pusing ya gitu ya udah lah. Yang penting kita intinya pada dasarnya kita berdua itu cuma pengen membagikan dua keluarga. Iya. Jadi Karena keluarga aku jauh dari Sukabumi, jadi Betul. pengen tuh ke Bandung tuh sambil berendam kayak gitu. Oh, Iya. jadi ada banyak yang Jadi dicapai pengen- dalam sebuah event Iya. itu ya. Kalian ngerasain syahdunya, bisa melakukan hobi yang belum sempat Iya. kesampaian di situ dan keluarga juga berlibur Keluarga di happy. suasana yang relaxing gitu. Yes. Untung istrinya setuju ya. Kenapa? Akad di tengah air. itu Kita berdua. terjadi. Kita datang ke Curug Kak. Terus Tiba-tiba kita nggak berbicara apa-apa. iya diam aja berdua. Terus Tiba-tiba lihat-lihatan di sini sih. Oh. Jadi kayak ada memang koneksi dari alam semesta juga kayak udah di sini aja ya. Oke gitu ya. Pakai bahasa kalbu ya. Kalau bahasa kalbu. Tapi kalau cerita apa sih perkenalan kalian dua juga kan lucu ya. Udah kenal lama. Enggak
Harusnya lama ya. Harusnya lama. Harusnya lama. Karena circle-nya sama. Betul. Circle-nya sama sebenarnya. Tapi Harusnya. Ternyata dikenalinya setelah urusan kita masing-masing selesai di sosial media. Oh, jadi muncul aja ini di explore kamu gitu. Iya, di beranda aku muncul terus. Muncul feed-nya dia. Iya, salah satu kontennya dia muncul ke luar negeri gitu kan, traveling segala macem. Ya udah aku konten, bechat gitu segala macem. Dibales aja udah intinya gitu. Oh ya ampun, kalau di jalannya gitu ya. Iya betul. Ini ngomong soal pernikahan dengan ide-ide yang viral dan spektakuler. Kita ada kompilasinya ya di tahun 2025 ini versi netizen ya. Apa saja kita lihat yang berikut. Ya seru ya. Ini kayaknya penghulu harus udah siap dengan ini ya. Kalau ide-ide pengantin itu makin lama makin out of the box kayaknya gitu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi nanti sama pengantin ini bersama bintang tamu kita yang lain. Ada Melanie Ricardo yang kemarin membagikan pengalamannya. Dia tiba-tiba dapat kado dari Raffi Ahmad. Kado dapat tas mahal. Kok bisa? Dalam rangka apa? Semahal apa sih gitu? Oh ya, apakah Raffi Ahmad mau kasih kado buat pengantin ini juga? Kita lihat dulu profil Melanie Ricardo berikut ini. Kita bicara dengan Melanie Ricardo, kita ganti tempat duduk karena ini angle Melanie ya. Yes. Daripada nanti kita diomongin dimusuhin gara-gara Melanie. Iya dong. Nengok sana, ini gini ya. Cucu aku kurus ah. Kamu juga, aku gak mau kalah sama kamu ya. Bukan pikiran nih kurus. Kan udah happy. Iya bener juga itu. Enggak, ini dokter kurus. Jujur ya. Oke, kita Google nih Ya. sekarang kalau Melanie apa sih orang omongin sekarang itu adalah tentang dikasih hadiah Raffi Ahmad. iya. Itu viral banget. Ada videonya. Ditunjukin lagi videonya ya. Berapa sih harganya Mel? Kita lihat dulu videonya. Ampun. Itu emang kamu katanya udah pengen beli itu emang. Aku tuh emang lagi pengen ngincer beli tas. Cuma kan namanya mama-mama pejuang cuan halal ya, say. Mikir-mikir. Jadi kan akhir tahun pengen bawa anak-anak liburan. Kan kalau mama-mama skala prioritas. Betul. Mungkin netizen bilang, masa artis nggak punya duit? Bukan nggak punya duit. Uangnya ada, cuma kan kita prioritas dalam hidup Iya. gitu. Cuma tiba-tiba emang Tuhan baik, dikasih rezeki lewat Raffi. Tapi emang Raffi baik pada banyak teman-teman ya. Dia kasih ke siapa aja? Ada Si Mesita ya? Oh ya, Iya, Mesita yang temannya partner itu. juga dia dapat Spartacus alias sepatu ya, Syai. Siapa namanya Irfan Hakim dapat Spartacus alias sepatu. Katanya langkahnya pakai dori jadi ringan gitu ya kan. Eke sama Fahmi Bo kalau nggak salah. Iya, juga dapat rumah kan gitu. Hamdalah ya Raffi, maksudnya very generous. Nah ini tiba-tiba apa kamu sempat cerita ke Raffi kah? Ini ada Iya, momen dari apa? canda-canda dia bawa tentengan dori gitu kan. Ini kan boleh disebut kan. Oh, Dori itu merek ya, Iya, mereknya terus kita- Dori. terus Oh, itu kita- sepatunya juga sepatu Dori, si Dori Mesita. bilangnya. Terus kita kan canda-canda sama Mesita. Bisa kali kita gitu kan bercanda doang gitu. Terus dia langsung bilang sama Sen, dua nih. Ya Allah gimana sih? Kayak mesen bakwan gitu ya. Dua nih gitu. Cuma kan yang kita pikir kan bercanda gitu. Tapi ternyata dipilihin dan Sen taste-nya bagus tuh pilihan si Sen berarti kan. Yang transfer Raffi. Ya alhamdulillah emang kan rezeki bisa lewat siapa aja ya kan. Betul. Jadi kamu cuman lagi godain, bukan lagi kayak tiba-tiba lagi cerita gue pengen ini nih tapi ini gini-gini. Ya anggaplah kado Natal ya. Soalnya abis itu dia bilang semoga berkenan. Terus dia ngirimin gambar Natal gitu. Oh, baik sekali. Coba kita lihat harga tasnya lah. Astaga. Ya, kan dia bilang lumayan, ini sih bukan lumayan Iya, ya, Masya Allah lumayan. gitu Iya kan. dong. Kan harganya agak mengejutkan gitu ya. Apa sih? Wow gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah harganya, maksudnya lu dikasih apapun, misal harganya Betul. 4 juta pun harga Iya. yang penting kan maksudnya it's the thought gitu. Iya. Temen lu memberikan sesuatu Betul. berarti dia tuh he consider you as good friend. Betul. Gitu. Iya itu iya pasti dikasih apapun pasti kita bersyukur. Tapi begitu lihat harganya itu kan ada bonus tambahan perasaan ya. Ya gitu dah Bu. Tambahan perasaannya. Iya, yang bener nih gitu. Iya, bener iya. ya. Terus lucu banget Raffi bilang semoga berkenan, bukan berkenan lagi. Ya pokoknya semoga dilipat gandakan sama Tuhan kebaikan. Amin, ya. Tapi ada juga nih netizen yang tetap aja komentar karena kamu kayaknya kok di video itu ngucapin terima kasih kok cuma nama Raffi aja dan Mama Gigi kali ya katanya gitu. Oh iya, harusnya Mama Gigi berdua gitu ya. Cuma kan maksudnya saat itu karena gue ceritanya dapat kado dari Raffi Ahmad, jadi emang itu kan konten. Mungkin kalau ketemu langsung sih pasti. Nggak mungkin gini kan, Melanie udah bikin konten terus tiba iya lupa, tapi nggak mungkin diulang, udah dibuka ya. Bisa jadi, sebenarnya kalau konten kreator tuh segala bisa jadi konten. Apa nextnya gue bikin, kemarin gue lupa ngucapin gitu ya. Diulang. Panjang jadinya ya Pak. Ini juga seru dari
Jokowi, Melani yang mungkin kalau di Google Meet juga dibuka adalah geng Menteri Ceria comeback. Ya, comeback Yes. mereka kumpul lagi dengan konten-kontennya. Coba kita lihat Ya. cuplikannya berikut ini. Yes, finally ya. Enggak, ini gimana cerita akhirnya bisa ngumpul, jadwal akhirnya bisa cocok tuh gimana? Siapa inisiatornya? Inisiator bersama, semakin tua ego semakin menurun. Justru kita melihat banyak misalnya cowok-cowok tuh punya apa yang motor tuh Geng. apa nama prediksi. Terus kita tuh ngobrol. Maksudnya kita tuh kan bener-bener bersahabat udah lebih dari 7 tahun kan. Iya. Terus gua bilang masa kita nggak punya karya sih? Iya. Dulu kan kayaknya tuh mau bikin tuh harus ini nih. Sekarang ya udahlah ngikut aja. Yang penting ada kebersamaan, kita bisa silaturahmi. Kalaupun misalnya ntar ada Tuhan kasih berkat, ya kan puji Tuhan gitu. Enggak, maksudnya ini tadi ya, menarik ya. Makin usia, ego juga makin ini. Iya. Emang dulu-dulu tuh apa masalahnya? Ya dulu mungkin karena sama-sama bintang ya. Gua maunya ini, gua maunya ini, gua maunya ini. Kalau sekarang kita bikin ini, misalnya pun konten yang kayaknya kurang cocok, tapi ya udah untuk kebersamaan kita jalan sama-sama. Jadi masalahnya kemarin itu vakum lama tuh nggak bikin konten nih geng Menteri Iya. Ceria ini karena masalah konsep susah bulat gitu. Egonya tuh masih sama-sama tinggi dan jadwal susah. Atau Iya. aku pikir karena masing-masing waktu itu ada banyak hal yang harus diurus di dalam internal mereka ya. Enggak dong, kan geng Menteri Ceria gitu. Nah ini ada Ya. kita mau bahas lagi ya tentang konten-kontennya Melani Ricardo gitu. Benar kan Melani tuh pilih kasih gitu Kenapa sama ART-nya mahasiswa. Masa Setelah sih? yang berikutin jangan kemana-mana di room sini.